Saudaraku, episode hari ini kita bicara soal rumusan model kepemimpinan modern yang lebih komprehensif. Model kepemimpinan yang modern dan lebih komprehensif adalah model kepemimpinan yang berintegritas, visi strategisnya jelas, integritas moralnya jelas, kemampuan adaptasi, serta peduli terhadap manusia, dan jangan lupa harus berinovasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya wilayah setempat. Itu merupakan fondasi yang lebih kuat untuk menciptakan pemerintahan dan organisasi yang berdaya saing, inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Model ini sangat kuat dengan kerangka konseptualnya untuk pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, baik di daerah maupun di pemerintahan pusat, karena dapat menggabungkan praktik kepemimpinan modern dan praktik kepemimpinan yang berkarakter dengan budaya. Mengapa hal ini beta harus bilang? Karena model kepemimpinan seperti inilah yang hari ini negara ini butuhkan. Katong tahu bahwa Indonesia secara nasional menghadapi tantangan berupa transformasi digital. Ada bonus demografi, tapi juga harus ketemu sadar bahwa perubahan iklim, ketidakpastian global, dan keberagaman sosial budaya itu sangat berpengaruh. Karena itu, pemimpin tidak cukup hanya visioner dan inovatif, tetapi juga harus menjaga integritas, mampu berorientasi pada pelayanan manusia, dan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya itu sendiri. Lalu bagaimana dengan pemimpin ASN kita? Ini menarik. Dari berbagai penelitian atau literasi-literasi ilmiah yang tersebar luas di media sosial, ada banyak sekali konsep pengembangan kompetensi ASN itu sendiri. Tapi hari ini bagi beta, konsep pengembangan kompetensi di ASN pemerintah daerah itu harus mengedepankan 6 pilar yang kita sebutkan ini. Apa sih 6 pilar itu? Yang pertama, ASN itu harus visioner. Yang kedua, ASN itu harus berintegritas. Yang ketiga, ASN itu harus adaptif. Yang keempat, ASN itu harus humanis. Yang kelima, inovatif. Dan yang keenam, ASN itu harus berbudaya. Apa maknanya? Kalau makna visioner itu, ASN
harus punya orientasi soal jangka panjang. Hari ini, kalau seperti ini, harus punya program untuk ke depan itu bisa berubah. Lalu bagaimana dengan integritas? Kalau bicara soal integritas, ASN itu dituntut untuk jujur, konsisten, bertanggung jawab, tapi juga harus jadi teladan. Yang ketiga soal adaptif. ASN itu harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, perubahan ekonomi, dan perubahan sosial. Yang keempat, ASN harus humanis. ASN itu diminta untuk lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, empati dengan orang lain, tapi juga ASN itu bisa berkolaborasi dengan lingkungan maupun situasional tempat kerja. Yang kelima, ASN itu harus berinovasi. Artinya ASN itu harus menghasilkan solusi untuk sebuah perubahan yang berdampak nyata. Karena hari ini kita tahu bahwa dunia lagi sedang dalam transformasi digital, transformasi terhadap pelayanan publik, transformasi terhadap kreativitas, dan jangan lupa ada efisiensi di mana-mana. Dan yang paling terakhir, yang keenam, ASN itu harus berbudaya. Budaya yang dimaksud itu, ASN itu harus berpijak pada nilai-nilai Pancasilais. Dia mampu bekerja sama, gotong royong. ASN itu harus jadi tuturi handayani, harus jadi ingarso sungtulodo, harus jadi imadya mangankarso. Tapi juga ASN itu harus mampu bermusyawarah. Ada kesepakatan deal-deal tertentu. Dan yang paling terakhir, cinta terhadap adat istiadat. Itu beta kira penting untuk hari ini kita bahas bersama. Semoga bermanfaat. Salam dari Tanimbar untuk Indonesia yang lebih baik. Kita bilang.